Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Hilma Salsabila dengan NIM 442511114. Saya di sini tidak sendiri, saya beserta dengan teman-teman saya, yaitu ada kali ini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan sedikit materi dengan tema historis, konstitusional, sosial politik, dan kultural. Latar belakang dari materi ini adalah karena sejarah Indonesia menunjukkan bahwa konstitusionalisme, struktur sosial, politik, dan budaya bangsa memiliki hubungan yang sangat erat dalam bentuk identitas negara Indonesia. Konstitusionalisme menjadi dasar dalam mengatur kehidupan bernegara agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Selain itu, perubahan sosial dan politik dari masa ke masa juga memengaruhi sistem pemerintahan serta kehidupan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, budaya bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, mempelajari jejak sejarah bangsa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran nasional dan pemahaman masyarakat terhadap konstitusi. Menurut Jurdi dan Yani tahun 2023, konstitusionalisme adalah paham yang menjadikan konstitusi sebagai dasar tertinggi negara untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara agar tercipta pemerintahan yang demokratis dan sesuai hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konstitusionalisme berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan negara agar hak masyarakat tetap terlindungi dan pemerintahan berjalan secara adil sesuai aturan yang berlaku. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia terbagi menjadi 7 poin, yaitu pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku setelah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya tahun 1949, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan menggunakan konstitusi RIS. Selanjutnya tahun 1950, kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan sistem parlementer. Selanjutnya tahun 1959, Dekret Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada masa Orde Baru yaitu tahun 1998, UUD 1945 dipertahankan tanpa perubahan. Selanjutnya tahun reformasi pada tahun 1998 sampai dengan 2002, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen 4 kali untuk memperkuat demokrasi dan HAM. Pada masa saat ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sebagai dasar hukum yang tertinggi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip konstitusionalisme, yaitu ada supremasi konstitusi, yang dimaksud adalah semua pihak harus menaati konstitusi, dan selanjutnya ada pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan adalah mencegah penyalahgunaan wewenang, ada juga perlindungan HAM, menjamin hak-hak dasar warga negara Indonesia. Struktur sosial dalam kehidupan bangsa dibagi menjadi 3 poin yang terdiri dari kelompok sosial, di dalamnya ada keluarga, organisasi, dan komunitas. Selanjutnya ada stratifikasi sosial, yaitu perbedaan status, ekonomi, pendidikan, atau jabatan. Selanjutnya yang terakhir ada lembaga sosial. Lembaga sosial terdiri dari keluarga, pendidikan, agama, dan pemerintah. Jadi konstitusi Indonesia ini berkembang dari UUD 1945 hingga hasil amandemen saat ini dengan tujuan menjamin demokrasi, HAM, dan pembatasan kekuasaan negara. Struktur politik dan sistem pemerintahan. Struktur politik di Indonesia dibagi menjadi 3, yang biasanya kita kenal dengan istilahnya trias politika, yaitu meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Dan selanjutnya ada lembaga legislatif, yaitu lembaga yang membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang terakhir adalah lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang tugasnya itu menegakkan hukum dan keadilan yang ada di Indonesia, terdiri dari Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Untuk Komisi Yudisial itu sendiri, dia itu sebenarnya bukan lembaga peradilan, melainkan dia ini lembaga pengawas independen yang tugasnya itu menjaga integritas para hakim yang ada di Indonesia. Kenapa struktur politik ini dibagi tiga? Yaitu untuk menghindari adanya kekuasaan yang terpusat, karena kekuasaan yang terpusat itu sangat berbahaya. Dan inilah kita kenapa mengusung konsep checks and balance, yaitu saling menyeimbangkan dan mengawasi antara satu dengan yang lainnya. Dan sistem dari pemerintahan Indonesia itu sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial dengan menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hubungan konstitusi dengan kehidupan sosial politik. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dari suatu negara. Di Indonesia itu sendiri, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam slide ini terdapat 5 peran konstitusi dalam kehidupan sosial politik. Yang pertama yaitu sebagai dasar sistem demokrasi. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini dan konstitusi menjamin memastikan kekuasaan itu tidak dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, sebagai pedoman pembentukan kebijakan publik, segala kebijakan yang pemerintah buat, baik itu undang-undang dan lain sebagainya, harus sesuai dengan konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Karena konstitusi itu sendiri berada di puncak hierarki hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada untuk yang menjamin hak asasi manusia, HAM. Segala hak-hak kita sebagai warga negara sudah dijamin langsung oleh konstitusi, yaitu dalam pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 memuat secara rinci meliputi hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpendapat, dan hak atas keadilan hukum. Itu semua adalah janji pemerintah terhadap warga atau rakyatnya, seperti itu. Dan selanjutnya sebagai alat integrasi nasional. Indonesia ini kan negara yang sangat luas dan beragam ya kekayaannya, dari bahasa, suku, budaya, dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita dapat bersatu? Ya karena salah satunya karena adanya konstitusi itu sendiri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita seluruh rakyat Indonesia, yaitu persatuan, keadilan, dan kesejahteraan. Dan situ jadi titik temu di mana, seluruh perbedaan kita bermuara pada satu identitas yang sama, yaitu Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai, pembentuk budaya politik demokratis. Konstitusi itu tidak hanya mengatur, struktur pemerintahan saja, ia juga secara perlahan membentuk cara kita berpikir dan bersikap dalam kehidupan politik. Budaya politik yang demokratis itu dapat tercermin ketika kita sudah mulai berani mengkritik pemerintahan dengan damai, atau kita bisa menerima perbedaan pilihan politik dengan orang lainnya dan kita juga bisa menerima dengan hasil pemilu, seperti itu. Peran budaya dalam pembentukan identitas bangsa. Budaya adalah keseluruhan yang mencakup dari sistem nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, identitas bangsa kita itu tercermin melalui bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan budaya lokal lainnya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Ada di sini terdapat 3 peran budaya dalam pembentukan identitas bangsa. Yang pertama yaitu sebagai simbol persatuan. Kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang sangat kaya akan keberagaman dan bagaimana kita bisa bersatu salah satunya karena adanya budaya juga seperti itu. Seperti halnya, seseorang dari berbagai suku itu merasa bangga ketika budaya-budaya di Indonesia ini diakui oleh dunia, seperti itu. Dan yang selanjutnya, pembeda di mata dunia. Setiap bangsa, setiap negara pasti memiliki kekhasannya masing-masing, dan kekhasan itulah yang membuat Indonesia dikenal, diakui, dan dihormati. Seperti halnya, warisan Indonesia yang diakui oleh UNESCO gitu. Seperti halnya kayak wayang kulit, keris, batik, angklung, noken dari Papua, perahu pinisi dari Sulawesi Selatan, dan lain lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan hanya pengakuan formalitas saja, melainkan pengakuan dunia juga bahwa Indonesia punya sesuatu yang spesial. Dan yang terakhir sebagai benteng globalisasi. Saat ini kita hidup di era yang sangat terbuka. Dalam hitungan detik kita bisa mengakses berbagai konten dari penjuru dunia manapun. Di satu sisi ini baik karena sebuah kemajuan, tapi di sisi lain ini
bisa mengancam identitas bangsa kita. Dan bagaimana caranya kita bisa menanggulangi dampaknya itu, yaitu dengan kita membuat benteng dalam bentuk budaya seperti itu. Seperti halnya kita bisa menanamkan pendidikan budaya lagi di pendidikan di sekolah formal, atau kita bisa, membuat inovasi dengan mengemas, budaya lokal lebih modern, tapi tanpa menghilangkan kekhasan dari identitas budaya itu sendiri agar generasi muda ini tetap bisa relevan gitu dengan budaya lokal. Dan yang terakhir kita bisa lewat digitalisasi dengan, membawa, budaya lokal ke platform digital agar tetap bisa bersaing juga dengan konten-konten dari negara asing lainnya, seperti itu. Pengaruh sejarah terhadap budaya dan politik Indonesia. Sejarah memiliki pengaruh besar terhadap budaya dan politik Indonesia karena adanya berbagai peristiwa masa lalu yang membentuk identitas bangsa serta kehidupan masyarakat pada saat ini. Dalam budaya, kolonialisme, perdagangan, dan masuknya agama menciptakan akulturasi budaya yang melahirkan keberagaman tradisi bahasa, seni, dan juga adat. Sementara itu, di dalam politik, pengalaman dari masa perjuangan kemerdekaan hingga reformasi mempengaruhi sistem demokrasi, pola pemerintahan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta nasionalisme. Tantangan konstitusionalisme di era modern. Yang pertama, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menuntut hukum dan konstitusi untuk terus beradaptasi. Yang kedua, globalisasi membuat negara harus mampu menyesuaikan aturan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi modern. Yang ketiga, adanya tantangan menjaga demokrasi, supremasi hukum, dan pembatasan kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan. Yang keempat, munculnya masalah hak digital, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berpendapat di ruang digital. Yang kelima, perubahan sosial yang cepat membuat konstitusi harus tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, selanjutnya saya akan membahas studi kasus. Pada studi kasus ini, saya akan membahas revisi UU TNI tahun 2025 yang menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat. Dalam perspektif konstitusionalisme, revisi ini memunculkan perbedaan mengenai prinsip supremasi sipil dan demokrasi. Dari sisi sosial politik terlihat adanya perbedaan pandangan antara pemerintah, militer, dan masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa sejarah politik Indonesia masih berpengaruh terhadap kebijakan negara dan kehidupan demokrasi saat ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini, konstituen nasionalisme, struktur sosial politik, dan budaya bangsa saling berkaitan dalam kehidupan bernegara. Konstitusi menjadi dasar hukum yang menjaga demokrasi dan hak warga negara. Struktur sosial politik mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Sedangkan budaya bangsa memperkuat persatuan dalam keberagaman. Oleh karena itu, nilai demokrasi, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat perlu terus dijaga gitu untuk kebersamaan ke depannya gitu. Terus habis itu selanjutnya untuk terus dijaga sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What it takes to form a life.